teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas ibu hamil yang setiap harinya antar jemput anak sekolah. Nah, teman-teman, di sini setiap pagi sebelum aku siap-siap buat nganterin Rapan sekolah, seperti biasa aku mau nyiapin dulu makan pagi sekaligus makan siangnya ya teman-teman. Dan kebetulan di kulkas itu masih ada sayur nih. Ada brokoli kesukaannya Rapan. Barusan aku ke warung cuman beli wortel 1 buah aja ya teman-teman. Nah, ini mau aku potong-potongin dulu. Untuk brokolinya juga mau aku siangin dulu, dan setelah itu mau aku rendam pakai air garam. Dan untuk setiap harinya aku emang keseringan masak sayuran kayak gini ya teman-teman dibanding ikan atau ayam. Tahu kenapa? Karena emang suka aja. Paling kalau untuk makan ikan atau ayam itu tuh sesekali aja kalau lagi pengen banget ya teman-teman. Dan kalaupun mau ya kita kadang beli aja sih, karena kalau untuk masak lumayan juga kan agak boros ya, apalagi kita nggak terlalu suka ya teman-teman. Jadi mendingan beli buat sekali makan aja kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk sayuran kayak gini hampir setiap hari aku bikin, apalagi Rapan nggak boleh nggak ada sayuran ya teman-teman, karena kalau makannya sama sayuran dia itu udah pasti lahap banget walaupun yang dimakan cuman kuah-kuahnya aja. Tapi kalau untuk brokoli ini udah pasti dimakan ya teman-teman, karena Ravan itu suka banget, mau brokoli putih atau brokoli hijau, pokoknya dia suka banget, digadoin juga suka. Nah, tapi kalau untuk wortelnya udah pasti nggak bakalan dimakan ya teman-teman. Dan aku tuh lumayan bingung ya ini mau dimasak apa, karena cuma 2 bahan. Tadinya mau aku bikin sup ayam, tapi ternyata pas aku ke warung ayamnya udah kehabisan ya teman-teman, karena di sini aku ke warungnya agak siangan. Sebenarnya kalau kita nyari ke warung-warung yang lain ada sih ya teman-teman, cuman agak jauhan, aku capek buat jalannya. Ya udah aku masak yang ada aja. Jadi di sini aku mau bikin sup ala-ala aja ya teman-teman, sup sayuran aja nih. Untuk bahan-bahannya atau bumbunya nih aku siapin dulu ya teman-teman. Dan ini untuk wortel sama bunga kolnya mau aku cuci bersih, barusan udah aku rendam sama air garam ya teman-teman. Jadi ini udah bersih lah ya. Lanjut aku mau numis bumbu. Setelah itu aku mau kasih air dan masukin sayurannya. Pokoknya ini tuh masakan tersimpel banget, karena aku tuh emang setiap hari masaknya jarang yang rumit-rumit ya teman-teman. Jadi aku masaknya yang simpel-simpel aja, apalagi aku di rumah cuman berdua sama Rapan. Kalau lagi mager masak ya tinggal beli aja. Dan ini di rumah masak itu paling buat Rapan aja, karena kan kalau beli di warteg kayak gitu Rapan itu kurang suka ya teman-teman, apalagi makanan warteg itu kan pada pedes-pedes. Jadi khusus untuk Rapan aku bikinin aja, kecuali aku beliin ayam atau ikan baru ya teman-teman. Nah, kalau untuk sayuran kayak gini udah pasti aku yang beli. Nah, dan ini untuk sayurnya udah mateng. Lanjut di sini aku tuh pengen banget nyetok sambal ya teman-teman, karena setiap kali aku mau makan pasti bikin sambal dulu. Nah, jadi di sini aku menyetok aja, tapi kayaknya nggak bakalan terlalu pedas ya, karena dari kemarin aku tuh mules-mules terus karena hampir setiap hari makan sambal terus ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau untuk kepedesannya aku atur ya, karena dulu itu kan aku emang suka banget sama pedes. Cuma karena sekarang aku lagi hamil jadi lebih menjaga sih, nggak yang terlalu pedes-pedes banget. Nah, buat kalian ini pedes nggak sih cabenya segini? Kalau menurut aku sih enggak ya. Dan di sini juga aku mau bikinnya sambal tomat. Nih untuk tomatnya aku mau banyakin aja ya biar nggak terlalu pedes. Ini aku sebenarnya nggak masak apa-apa sih, cuman 1 menu aja, karena nanti kalau misalkan pengen ya aku mau beli aja sih kayak gitu. Karena masak 1 menu aja aku itu udah lemes banget ya teman-teman, jadi aku nggak bisa kayak berdiri lama-lama ya, karena kan aku masaknya juga berdiri, kayak ngiris-ngiris atau nyangin bahan-bahan juga berdiri ya teman-teman. Jadi apa-apa sekarang itu harus serba duduk ya teman-teman, nggak bisa yang berdiri lama-lama, apalagi sekarang itu udah trimester kedua, jadi aku tuh kayak sering banget mondar-mandir ke kamar mandi gitu, dan apa ya, kayak sering banget lemes ya, pokoknya banyak deh yang dirasa ya. Dan untuk makan juga sebenarnya udah mau ya teman-teman, cuman kadang-kadang kalau misalkan moodnya lagi nggak enak ya tetap aja gitu makan tuh nggak mau. Tapi kadang-kadang emang kena nasi masih agak bau-bau gitu ya, jadi nggak yang terlalu lahap banget. Kayaknya tuh aku kalau makan emang harus bareng-bareng, banyak orang kayak gitu baru deh aku lahap. Tapi kalau kayak sendiri-sendiri kayak gini kayaknya nggak berasa banget nih. Kayak kemarin kan ada papanya Rapan di rumah, jadi makan itu lumayan lahap ya teman-teman, agak banyakan ya. Tapi kalau lagi sendiri kayak gini ya paling makannya cuman beberapa suap aja gitu, udah enak ya teman-teman. Nggak tahu deh ya.
Dan ini aku belum buka-buka gorden karena tadi aku masak dulu ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut buat nyuapin Rapan dulu. Sebenarnya Rapan udah bisa makan sendiri, cuman kalau makan sendiri itu nggak banyak, dia itu ngasal-ngasal gitu ya teman-teman. Jadi mendingan aku suapin aja biar lahap gitu makannya. Dan nanti sebelum berangkat sekolah pasti aku suapin lagi, karena walaupun di sekolahnya dapat MBG, Rapan itu jarang makan ya teman-teman. Karena aku juga suka ngasih tahu dia nggak usah dimakan aja, karena kan dari rumah juga udah makan. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, sekarang ini marak banget yang keracunan MBG. Jadinya was-was ya kita sebagai orang tua, jadinya takut. Apalagi sekarang udah nyampe ke daerah Jakarta juga. Kemarin aku lihat di berita daerah Jakarta atau Pasar Rebo gitu kan udah ada yang keracunan ya teman-teman. Jadinya kayak ngeri gitu. Apalagi anak-anak itu ada yang bisa ngebedain makanan basi, ada yang enggak ya. Cuma kalau Rapan kan alhamdulillah anaknya itu kalau misalkan makanan tuh selalu dicium dulu. Kalau baunya nggak enak dia tuh udah pasti nggak bakalan dimakan. Dan setiap dikasih NBG juga setiap hari dibawa pulang ke rumah ya teman-teman, karena kan suka disediain juga misting atau kotak nasi ya. Kalau yang nggak dimakan jadi bisa dipindahin ke tempat nasi kayak gitu. Nah kalau Rapan emang selalu dibawa ke rumah, dan nyampe rumah juga nggak pernah aku makan ya teman-teman. Dan untungnya di sini kan ada yang suka ngambilin nasi bekas, jadi suka aku sangkutin aja di pagar dan nanti bakalan ada yang ngambil. Pokoknya nggak tahu ya teman-teman, aku tuh was-was aja, aku takut kayak kejadian-kejadian di sekolah-sekolah lain kayak gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nggak nyampe deh di kita kejadian yang seperti itu. Bukan di kita aja sih, semoga seluruh wilayah nggak terulang lagi ya yang keracunan-keracunan kayak gitu. Dan ini sih lebih ke yang masaknya juga harus lebih safety juga ya teman-teman, lebih teliti kayak gitu. Karena kan ada juga katanya yang alasannya ngantuk, jadi masaknya tuh udah dari jam 9 malam. Kan makanan itu kan buat anak-anak pagi sama anak-anak yang masuk siang atau sore ya teman-teman. Otomatis kan dari jam 9 malam ketemu sore, ya gimana nggak basi gitu ya teman-teman. Jadi yang masaknya juga harus punya aturan nih untuk jadwal masaknya. Yang mungkin karena capek atau ngantuk itu tuh sebenarnya bukan alasan ya, karena dia mau bekerja ya harus mau tanggung resikonya juga gitu loh teman-teman. Dia juga kan masak kayak gitu udah dapat gajinya, jadi ya harus tanggung jawab juga gitu ya. Kalau nggak mau capek, nggak mau ngantuk, ya udah tiduran aja di rumah, nggak usah kerja gitu ya teman-teman. Nah jadi emang sekarang itu banyak orang tua yang lagi pada protes, yang lagi pada ketakutan gitu ya teman-teman, ketar-ketir karena anaknya pada dapat MBG ya. Takutnya seperti kejadian-kejadian di sekolah-sekolah lain kayak gitu. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan rumah aku udah beres semua. Ini gak berasa udah siang, waktunya aku nganterin Rapan sekolah. Nah ini tuh panas banget ya teman-teman, karena kita berangkatnya siang, pas-pasan ini di tengah hari kayak gini, siang bolong. Jadi lumayan bikin pusing ya. Jadi selagi badan kita sehat, badan kita mampu kemanapun, apalagi antar jemput anak sekolah, ya dinikmatin aja ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.